Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Mahesa Branjangan merasa menyesal telah mengakui Kameswara adalah adik kandungnya sendiri. Resi Bawani merasa sangat puas dengan jawaban itu. Kameswara mendengarkan dengan tegang karena cerita itu menyangkut soal dirinya. Demikian juga dengan yang lain mendengarkan dengan seksama. Aku sedikit merasa menyesal telah mengatakan hal itu. Apakah kemudian orang itu melakukan sesuatu yang merugikan? Yang aku cemaskan, apabila orang itu membahayakanmu, Kameswara. Tidak apa, Kakang. Aku tidak bermaksud takabur. Tetapi lambat laun akan tiba saatnya orang itu berurusan denganku. Hanya soal waktu. Aku pun siap untuk menemuinya. Untuk apa ia mencariku? Aku tidak mengira. Bagaimana, Kensiwi? Aku tidak mengira Kakang Mahesa Branjangan pernah kedatangan orang itu. Dan aku juga tidak mengira orang itu berurusan dengan Kakang Kameswara. Aku kira sekedar membuat kekacauan dengan berbagai ulahnya saja. Lalu untuk mereka mencari Kakang Kameswara. Sampai sekarang aku masih belum mengetahui untuk apa orang itu mencari Kameswara. Meski aku telah berusaha menyelidikinya. Dan setelah Kakang menyebut Kakang Kameswara adalah adik Kakang sendiri, bagaimana dengan sikap orang itu? Kameswara adalah adikku sendiri. Akan tetapi ia tidak berada di sini. Di mana ia sekarang berada, aku pun tidak tahu. Sekarang jawablah. Untuk apa kalian mencarinya? Keperluanku sudah cukup di sana. Aku juga telah tahu bahwa adikmu itu tidak berada di sini. Katakan untuk apa sebenarnya kalian mencarinya? Jangan kau merasa cemas dengan adikmu. Jika kami mencarinya adalah karena ia mata rantai dari persoalan yang sedang kami hadapi. Kami akan meminta keterangan darinya. Baru kau boleh cemas kalau adikmu itu tidak mau memberikan keterangan. Mereka melangkah semakin jauh melintasi regol halaman. Ada apa dengan Kameswara? Ada apa dengan adikku itu? Mata rantai. Orang itu menyebut mata rantai. Apa maksudnya? Oh, dunia ini banyak menyimpan berbagai keanehan. Mata orang itu hanya nampak putih saja tanpa manik mata. Mengerikan sekali. Mestinya orang itu tidak bisa melihat. Akan tetapi ia mampu berjalan seperti orang yang wajar. Rahasia apa sebenarnya yang dibawa orang itu? Dan urusan apa yang dibawa Kameswara sehingga orang itu harus mencarinya? Bangun, bangun. Bangun. Guru. Bukankah kau bertugas menjaga Rego? Benar. Aku tertidur, Guru. Maaf. Lihat dengan yang lain. Mereka juga tertidur. Bangunkan semua. Iya, baik, Guru. Aku sendiri merasa aneh. Aku tertidur di dalam pendapa. Padahal, bukankah tadi aku berbincang-bincang dengan kalian semuanya di regol ini? Bagaimana aku bisa tertidur di pendapa ya? Iya ya. Baru kali ini aku mengalami. Aku tertidur ketika sedang melaksanakan kewajiban. Lalu siapa yang membangunkanmu? Guru yang membangunkan aku. Hah? Guru? Guru yang membangunkan aku. Dan aku ganti membangunkan kalian semuanya. Rasanya ada sesuatu yang tidak wajar. Apakah kita baru saja kena sirep? Benar. Mari kita menghadap.
kita minta maaf karena telah tertidur. Tetapi barangkali karena sirap yang kuat sekali. Ya, aku yakin guru pasti mengetahui. Ya, baiklah. Mari kita menghadap guru. Ayo. Bagaimana? Sudah bangun semuanya? Kami mohon maaf, Guru, karena kami telah tertidur. Namun sebenarnya kami merasa aneh. Mengapa kami tertidur? Kalian benar. Kalian tertidur karena kekuatan sebuah sirap. Sirap, Guru? Iya. Untuk apa orang menyebar sirap itu, Guru? Aku tidak tahu. Nampaknya orang yang menyebar sirap itu bermaksud sesuatu di sini. Namun karena mengetahui aku tidak terpengaruh oleh sirap itu, maka membatalkan niatnya. Oleh karena itu, kalian semuanya, mulai saat ini aku minta untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, itulah Kamaswara. Hal yang membuatku benar-benar merasa penasaran. Mereka datang hanya bertanya, apakah aku mengenal kau? Lalu mereka tidak bertanya apa-apa lagi, dan kemudian pergi. Waktu terus berlalu, hari demi hari, sampai kemudian berbagai laporan masuk ke telingaku mengenai sepak terjang orang-orang itu. Ya, mereka melakukannya dengan seksama dan tidak kentara. Mereka bergaul dan menempatkan diri di antara para murid perguruan pesanggaran yang berhasil dibujuknya. Diajaknya berjudi. Mula-mula kecil-kecilan, namun semakin lama, perilaku itu semakin menjalar. Jika orang pesanggaran saja melakukannya, maka bagai diberi contoh. Daerah-daerah lain tidak merasa sungkan untuk melakukannya pula. Lalu bagaimana, Kakang? Apakah Kakang tidak berusaha menemui mereka dan menghentikan ulah mereka? Aku telah menghubungi Paman Yuyu Rumpung di pesanggaran, membahas perkembangan yang terjadi. Lalu kami berdua tanpa ditemani siapapun menemui mereka di malam hari. Mereka berada di mana? Ternyata mereka berada di sebuah rumah yang entah dengan cara bagaimana mereka tempati. Mungkin mereka beli atau mereka rampas dari pemiliknya, aku tidak tahu. Rumah itu berada di padukuhan Gumuk Serawan. Tepat berada di bawah kaki gumuk itu sendiri. Mereka masih berada di sana? Ya, nampaknya demikian, Kamaswara. Lalu bagaimana hasilnya setelah Kakang bersama Paman Yurumpung menemui mereka? Tatapan Mahesa Branjangan menerawang. Lelaki itu memandang anak perempuannya Rahastri Kandi yang duduk tepat di depannya. Namun sebenarnya Mahesa Branjangan tengah mengenang sebuah kejadian yang dialaminya. Pada waktu bulan menerangi langit, saat purnama kira-kira 5 hari yang akan datang, Mega berarak melatar belakangi Gumuk Serawet, sebuah gumuk yang konon adalah puncak dari Gunung Raung, yang karena sebuah ledakan dahsyat terlontar hingga menjadi sebuah gunung kecil. Mahesa Branjangan dan Yuyu Rumpung mendekati gumuk itu. Paman Yuyu Rumpung. Bagaimana Branjangan? Paman masih ingat ketika Paman mengajakku naik ke puncak gumuk itu ketika aku masih berusia 10 tahun? Aku sudah lupa Branjangan. Mungkin aku sudah pikun. Aku tidak ingat lagi. Tetapi apakah benar aku pernah mengajakmu naik ke puncak Gunung Serawet? Paman, ketika itu aku ngotot untuk naik, dan Paman mencemaskan aku. Akhirnya mau menemani. Dari tempat yang sangat tinggi, aku merasa seperti burung. Kita sudah puas memandangi puncak Serawet. Mahesa Branjangan, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sepi sekali. Kau yakin mereka berada di sini, Branjangan? Benar, Paman. Menunggu apa lagi? Mari kita masuk. Pintu itu terbuka sendiri. Apakah kita sedang memasuki istana hantu, Paman? Mungkin, Branjangan. Dan istana hantu ini telah mempersilahkan kepada kita untuk masuk. Mahesa Branjangan terhenyak dan terpaku. Pimpinan perguruan Palwa Sambu itu memandang ke arah pintu regol dengan seksama. Selamat datang, Kisanak Mahesa Branjangan. Terus saja kau berjalan mengitari rumah. Kami berada di sebuah bangunan kecil yang berada di belakang. Paman Yuyu Rumpung. Ada apa, Branjangan? Paman mendengarnya. Mendengar apa?
Aji Pamelingan, Paman. Aku mengenal suara itu. Suara Resi Bawani. Ia meminta kita ke belakang rumah ini. Dengan kewaspadaan yang tinggi, Maisa Beranjangan dan Yuyu Rumpung berjalan mengitari rumah di kaki serawet itu. Rumah itu sebenarnya sebuah rumah yang besar, namun nampaknya telah tidak terawat lagi. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah berada di belakang. Sebuah bangunan yang terpisah. Tidak ada sinar kamar ublik. Pintunya terbuka, Paman. Pintu bangunan yang terpisah itu terbuka, seolah dibuka oleh tangan yang tidak terlihat oleh mata. Maisa Beranjangan dan Yuyu Rumpung kemudian melihat seberkas sinar damar ublik yang menyala ala kadarnya. Masuklah. Jangan kalian merasa ragu-ragu. Masuk saja. Jangan ragu-ragu. Bukankah kalian berdua datang dengan kemauan kalian sendiri? Masuklah. Bukankah pintu sudah terbuka? Paman, orang itu telah mempersilahkan kita masuk. Bukankah benar yang dikatakannya, Beranjangan? Mari kita masuk. Gila. Benar-benar gila. Ruangan apa ini? Baunya. Baunya pesing sekali. Ruangan ini banyak diisi barang-barang yang bisa menakut-nakuti anak kecil. Dan aku yang sudah tua seperti ini masih juga merasakan sesuatu yang tidak enak di dada. Aku minta perbuatan kalian yang tidak terpuji itu dihentikan dan pergi dari tempat ini. Aneh. Sungguh aneh. Datang-datang kau mengucapkan sesuatu yang tidak aku mengerti, Kiai. Kakimu cacat rupanya. Oh, kaki sebelah kananmu di mana, Kiai? Itu bukan urusanmu. Aku mendengar suara langkahmu yang aneh. Yang sebuah suara langkah kaki, yang sebuah adalah suara langkah kayu. Rupanya kau memakai tongkat. Kasihan sekali. Kau cacat, Kiai. Kau sendiri apa? Hah? Kau buta, matamu picek. Kau cacat, tetapi dengan seenak udelmu kau mengatakan orang lain pincang. Jangan marah dulu, kawan. Aku cuma bercanda. Nah, ada keperluan apakah kalian datang kemari? Aku minta hentikan segala perbuatan yang tidak terpuji yang kalian sebarkan itu. Jangan sampai kau menunggu aku marah. Perbuatan-perbuatan itu harus segera dihentikan. Oh. Kisana, duduklah dan tenangkan dulu pikiranmu, agar kau bisa menjelaskan apa yang kau maksud dengan segamblang-gamblangnya. Aku tidak merasa jelas dengan persoalan yang kau bawa. Jangan kau pura-pura Resi Bawani. Kau mengaku seorang resi, tetapi kau justru menyebarkan kekacauan. Kekacauan yang mana? Aku tidak merasa melakukannya. Aku jarang keluar dari ruangan ini, Kiai. Ya, akan tetapi semua sepak terjang muridmu itu jelas atas restumu, atas tanggung jawabmu. Jadi yang kau maksud agaknya muridku Damar Taun dan abdiku Gede Panji, Brojomurti dan Wiradharma. Apa yang telah mereka lakukan di luar sana, Kisana? Jangan berpura-pura tidak tahu. Sikapmu itu membuat aku semakin marah. Tampaknya kau bukan jenis orang yang bisa menikmati hidup itu. Kenapa kau harus marah-marah, Kisana? Kau akan rugi. Hidup hanya sekali diisi dengan kemarahan. Jantungmu bisa pecah karena tidak mampu mendukung kemarahan itu. Perbuatan orang-orang itu yang membuat aku marah. Dan itu harus dihentikan. Orang-orangmu telah menyebarkan kekacauan di mana-mana. Menyebarkan perilaku rendah. Membudayakan adu jago. Pelacur rendah murahan dan mabuk-mabukan. Serta masih banyak perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Itu rupanya yang kalian maksud. Iya.
Aku sudah tidak sabar lagi tahu. Baiklah. Kalau sekedar itu soalnya, aku sudah tahu Kisana. Dan aku memang membiarkannya. Mengapa kau membiarkan? Karena menurutku, itu hanya persoalan kecil yang tidak ada artinya bagiku. Aku tidak suka mengurusi hal yang kecil-kecil seperti itu. Lagi pula, kenapa kau harus menyalahkan orang-orang? Seharusnya kau menyalahkan mereka. Mereka siapa? Mereka yang bisa terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang-orang. Kepada mereka, aku memang dengan sengaja mengajarkan kebebasan. Aku tidak bisa menyalahkan mereka di sana. Karena apa yang mereka lakukan itu sudah benar menurutku. Nah, jika ada orang yang kemudian kau katakan sebagai korban atau orang-orang yang tertular, mestinya mereka tidak akan terpengaruh kalau mereka mempunyai iman yang kuat. Rupanya kau pandai sekali memutar lidah Resi Bawani. Kau dengan sengaja melepas tanggung jawab dari perbuatan itu. Sebelum kalian datang ke wilayah ini, Blambangan dulu adalah sebuah wilayah yang aman, tentram, dan menyenangkan. Tidak ada yang namanya adu jago, tidak ada yang namanya pergaulan bebas seenaknya sendiri, tidak ada orang yang menjadi liar mabuk-mabukan, tidak pernah terjadi perampokan. Namun sekarang, berita-berita mengenai semua itu semakin masuk ke telingaku. Dan aku tidak bisa membiarkan keadaan seperti itu. Kau tidak mempunyai pilihan lain, Resi Bawani, kecuali menghentikannya. Rupanya kau mempunyai kepedulian yang cukup besar mengenai hal itu. Boleh aku mengetahui siapakah kau Kisana? Mokal kalau kau tidak tahu. Akulah pimpinan perguruan pesanggaran. Aku Yuyurumpung. Jadi kau pimpinan perguruan pesanggaran yang terkenal itu? Iya. Dulu aku pernah mencarimu Kisana. Namun rupanya kau sedang tidak berada di rumah. Aku hanya bisa bertemu dengan Kisanak Beranjangan yang memimpin perguruan Palwasamba. Baiklah, aku ingin mendengar. Apakah Kisanak Beranjangan juga memiliki keperluan yang sama? Tidak sependapat? Benar, Sang Resi. Aku merasa sangat prihatin dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Sang Resi. Aku minta Sang Resi untuk segera menghentikan hal itu. Dan kemudian meninggalkan tempat ini untuk kembali ke tempat asal Sang Resi sendiri. Bagaimana kalau aku tidak mau? Terpaksa kami akan memaksa dengan kekerasan. Dengan kekerasan? Hanya dengan sebuah isyarat, maka segenap murid perguruan pesanggaran dan Palwasamba akan menyebar tempat ini. Jangan. Aku minta jangan lakukan itu. Aku seorang resi. Aku harus menjauhi kekerasan, apalagi pertumpahan darah. Bagaimana kalau persoalan ini kita atasi dengan cara lain? Cara lain bagaimana? Kita bertarung. Jika kau yang menang, kau tidak perlu khawatir. Kami tanpa syarat apapun akan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi tidak ada pertaruhan. Aku bukan penjudi dan kami tidak memiliki jiwa penjudi. Kalian semua tanpa syarat harus meninggalkan tempat ini. Jika demikian, sayang sekali Kisanak. Aku tidak bersedia memenuhi permintaan dan aku tidak merasa takut. Meski kau kerahkan segenap kekuatan yang dimiliki Palwasambu atau pesanggaran sekaligus. Aku tidak bermaksud mengancam. Akan tetapi akan aku buktikan bahwa yang terjadi adalah banjir darah. Kau akan mati. Tetapi paling tidak 100 orang yang berani mengeroyok kami berempat akan terkapar menjadi mayat. Kata-kata Resi Bawani itu terdengar meyakinkan. Yuyurumpung dan Maisa Beranjangan harus mempertimbangkan segala segi, bahwa pintu regol mampu membuka sendiri. Kemudian juga pintu bilik terpisah di bagian belakang rumah induk yang juga bisa membuka sendiri, menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa diremehkan. Apa boleh buat, Sang Resi? Jika kau tidak mau meninggalkan tempat ini dan menghentikan segala macam perbuatan yang tidak terpuji itu,
maka meski seperti yang kau katakan akan terjadi banjir darah, aku dan Paman Yuyurumpung memilih kemungkinan yang kedua. Biarlah banjir darah itu terjadi, jika memang sekian besar harga untuk menebus ketentraman wilayah ini. Mari Paman, kita kembali dan kita siapkan banjir darah itu. Baiklah, mari. Langkah Maisa Beranjangan yang akan keluar dari bilik itu terhenti ketika pintu yang semula terbuka itu kemudian tertutup. Nyala ublik yang semula redup semakin lama semakin terang. Maisa Beranjangan untuk sesaat lamanya kebingungan. Dada Maisa Beranjangan berdesir ketika cahaya ublik itu semakin terang. Ternyata di ruangan itu, Resi Bawani tidak sendirian. Di bagian belakangnya, duduk berjajar adalah Gede Panji Brojomurti, Damar Taun, dan Wiradharma. Apa maksud Mursi? Kalian sudah datang membawa persoalan. Kalian tidak bisa pergi begitu saja tanpa persoalan itu diselesaikan. Kalian berdua hanya mempunyai dua buah pilihan. Mau menuruti kata-kataku atau mati terkapar di tempat ini. Meski kalian adalah pimpinan perguruan yang terkenal, tetapi kalian bukanlah Ki Ageng Pesanggaran atau Ki Gede Kanigara. Meski kalian memiliki ilmu kanuragan yang tingginya sunggul sampai langit, tetapi kalian tidak akan menang melawan aku. Bahkan seandainya Kanigara sendiri berada di sini, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Oh, kau mengenal Kakang Ageng Pesanggaran? Dia pernah malang melintang, seolah dirinya seorang yang bernama laki-laki. Dan kau, siapakah sebenarnya kau? Hah? Namaku benar-benar Bawani, Kisanak Rumpung. Setelah aku madeg resi, orang menyebutku Resi Bawani. Nah, inilah aku. Aku tidak peduli siapapun kau. Beranjangan, jebol pintu itu. Baik, Paman. Mahesa Beranjangan benar-benar terperanjat. Mahesa Beranjangan yang menghantam pintu yang tertutup merasa seolah membentur dinding besi yang luar biasa kerasnya. Mahesa Beranjangan nyaris saja terpelanting. Namun dengan terengginas dia melenting dan kemudian berdiri di sebelah kiri Yuyurumpung. Wajah Mahesa Beranjangan serasa menebal. Sekali lagi, pertimbangkan sebaik-baiknya Kisanak Mahesa Beranjangan dan Kisanak Yuyurumpung. Kalian berdua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini jika aku tidak berbaik hati membuka jalan keluar dari rumah ini. Dan itu pun dengan syarat. Tidak ada syarat apapun. Iya! Oh, dasar sekali kau Kisanak. Tidak sadarkah kau dengan apa yang kau lakukan? Jika kau merasa lelaki jantan, aku tantang kau berperang tanding Resi Bawani. Jika kau dapat membunuhku, kau boleh melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Tidak perlu. Tidak perlu dengan cara seperti itu. Aku tetap menawarkan kita selesaikan persoalan ini dengan taruhan. Jika aku kalah bertaruh, aku akan meninggalkan tempat ini dengan sukarela dan tidak akan mengganggumu dengan perbuatan apapun. Namun sebaliknya, jika kalian yang kalah, kalian tidak boleh menghalangi apapun yang kami lakukan. Mahesa Beranjangan dan Yuyurumpung saling berpandangan. Keduanya akhirnya harus mengakui bahwa Resi Bawani bukanlah jenis orang yang bisa diremehkan. Kameswara, Rahastri Kandi, Ken Siwi dan suaminya, serta Ken Ratus mendengarkan cerita Mahesa Beranjangan dengan seksama. Rupanya Resi Bawani itu memiliki ilmu yang aneh. Bukan sekedar ilmu kanuragan, Kakang Mahesa Beranjangan. Benar. Entah jenis ilmu macam apa, aku belum mengetahui. Orang itu mampu memerintahkan pintu membuka dan menutup dengan menggunakan kekuatan hatinya. Ia bisa memerintahkan sebuah batu tiba-tiba bergerak. Ih. Kenapa?
Mengerikan sekali, Kakang. Orang semacam itu bisa berbuat seenaknya, mempermainkan musuhnya seenaknya. Barangkali jika ia berada di ruangan ini, segala macam benda yang ada di ruangan ini bisa bergerak semuanya. Meja, kursi, semuanya. Benar, Kamaswara. Orang itu mempunyai kemampuan semacam itu. Sebuah kemampuan yang sangat dahsyat. Adalah aneh sekali dan membuatku tidak habis mengerti. Mengapa ada orang yang mempunyai kemampuan seperti itu mencariku? Kakang berani menghadapinya? Kenapa? Kakang bisa menghadapinya. Aku akan menghadapinya, Rahastri Kandi. Tetapi menghadapi bukan hanya berarti untuk mengadu ilmu kanuragan. Aku belum tahu persoalan apa yang dibawanya. Bagaimana jika sampai terjadi sebuah benturan ilmu? Kakang bisa mengalahkannya? Bukankah Kakang sekarang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi? Jangan berpikir seperti itu, Rahastri Kandi. Tingginya gunung masih ada yang lebih tinggi, yaitu awan. Dan tingginya awan masih ada yang lebih tinggi lagi. Langit, bintang, matahari, dan entah apalagi yang berada di langit sana. Rahastri, jika kau merasa memiliki ilmu yang sangat tinggi dan merasa tidak terkalahkan, maka yang ada di dalam hatimu adalah sebuah kesombongan. Bukan kesombongan, Kakang. Aku hanya cemas jika ada orang yang mencari Kakang. Orang itu sampai jauh-jauh menempuh perjalanan ke wilayah ini dan kemudian mencari Kakang. Apakah aku tidak cemas? Baiklah, kita lihat saja nanti apa sebenarnya akan dilakukan orang itu kepadaku. Oh, Ayah, lanjutkanlah. Lihat, Bibi Kensiwi sampai lupa menutup mulut. Kau. Begitulah. Akhirnya aku dan Paman Yuyu Rumpung menuruti keinginan orang itu. Akan tetapi, aku merasa aku tidak boleh diperbodoh oleh mereka. Aku yang menentukan permainan taruhan itu. Tetapi akhirnya Kakang kalah juga kan? Ya, itulah yang membuatku sampai sekarang. Dan entah sampai kapanpun akan tetap penasaran karena tidak pernah tahu dengan cara bagaimana orang itu melakukannya. Dan taruhan apa yang Kakang tawarkan? Mahesa beranjangan kembali menerawang, mengenang kembali peristiwa yang terjadi pada malam itu. Suara anjing yang menggonggong dan binatang malam lainnya seperti terekam lekat di dalam benaknya. Nah, bagaimana kelanjutan kisah Mahesa beranjangan ini? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.